tapi ada sedihnya ya. Sedih karena artinya sebagian dari daerah yang ada di tanah air lagi. Aduh, ini kan apa ya? Ini kan bentuk perhatian, kasih sayang, kemudian apa ya? Kerja keras bersama-sama sama rekan-rekan seprofesi dari awal saya masuk ke Belantika Musik Dangdut sampai hari ini udah puluhan tahun gitu ya. Jadi tadi bahagia banget, bersyukur ya kepada Allah yang memberikan banyak nikmat dan bakat seni untuk saya. Kemudian berterima kasih juga sama seluruh rekan-rekan seprofesi yang mewarnai perjalanan karir saya. Terima kasih untuk Indosiar yang terus setia membina dangdut terus, dan mudah-mudahan nanti benar-benar go internasionalnya jadi mantap banget gitu ya. Jadi ini malam pasti malam spesial untuk saya dan keluarga saya, anak-anak saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini, dan mohon maaf juga kepada semua yang selama perjalanan karir saya mungkin melakukan kesalahan, kehilafan. Mohon dimaafkan, diikhlaskan. Jadi persembahkan untuk sebenarnya ini mestinya berterima kasih kepada dangdut ya. Artinya dangdut sudah membuat saya bisa pergi ke seluruh tanah air, ke pelosok-pelosok, ke keliling Indonesia karena dangdut, dan saya bisa ketemu sama pencinta musik dangdut di semua daerah. Jadi malam ini bahagia tapi ada sedihnya ya. Sedih karena artinya sebagian dari daerah yang ada di tanah air lagi kena musibah ya. Jadi Sumatera Barat, Aceh, di mana tempat itu dulu saya ikut juga bernyanyi, ya, menghibur gitu. Tapi malam ini saya rasa musik ataupun apapun nggak akan mampu membuat mereka bahagia. Jadi saya ikut prihatin dalam sekali, mendoakan mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dan pemerintah kita semua bisa tanggap untuk menolong dan memberi bantuan secara ikhlas, tulus, dan bersama semua rakyat Indonesia dimanapun berada. Saya yakin bahwa badai pasti berlalu, insya Allah. Ya, sedih banget ya. Artinya Indosiar masih ada peduli dengan penyanyi-penyanyi Oh iya, artinya punya perhatian itu buat saya luar biasa ya, karena banyak penyanyi dangdut, banyak yang seusia saya atau perjalanan karirnya bareng sama saya gitu kan, banyak. Jadi mereka pun tidak merasa ditinggalkan ya, mereka terlibat. Apalagi saya lihat lagu-lagu saya dibawain sama, ini bukan adik-adik, ini anak-anak saya ya, itu luar biasa, improvisasinya keren banget, aransemennya juga dirubah begitu bagus, penampilannya juga memanjakan mata gitu ya. Jadi terharu, bahagia, campur-campur deh. Campur-campur malam hari ini. Tapi Mbak Mia, pertama kali nyanyi di panggung Indosiar itu tahun berapa? Ya pertama kali ada lah. Pertama kali nyanyi Indosiar ada, dan terus buat program dangdut saya selalu mengisi acara di sini, dan saya pernah bikin 1 jam bersama Camelia Malik di Indonesia. Jadi kalau dilihat lagi filenya masih ada ya, dan pada saat itu memang dangdut itu lagi booming-boomingnya ya. Jadi hampir semua stasiun punya program dangdut, termasuk Indosiar yang menurut saya sampai sekarang bertahan sampai sekarang.
Mbak Mia, kalau ngelihat sekarang penyanyi sekarang seperti apa sih? Siapa yang diidolakan sama Mbak Mia yang Itulah saya tuh susah mengompar ya, karena buat saya seni itu selera. Jadi saya rasa semua mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Tapi bukan cuman bisa nyanyi atau tampil, tapi saya senang lihat pelaku dangdut yang pejuang. Jadi dia mau terus berjuang untuk maju, untuk meningkatkan, untuk berkolaborasi dengan siapa aja, membuat aransemen dangdut menjadi lebih bagus, indah. Bahkan mungkin nanti Indonesia bisa bikin dangdut, kalau ada rockestra ya bisa ada dudkestra juga kan, pakai orkestra yang memang keren banget gitu cita-cita ya. Dan saya rasa udah bisa, karena anak ini kecil-kecil aja muda-muda gini luar biasa menurut saya. Melihat yang muda-muda berkarya, jadi nostalgia nggak sih? Nah, iya, dan saya dulu saya tuh termasuk penyanyi yang seperti mereka. Saya tuh penyanyi yang bergerak gitu. Saya penyanyi yang senang berjoget, berdansa gitu. Jadi memang tadi lihat apa ya? Ya saya ingat masa saya berjuang dan sekarang mereka berjuang. Tapi perjuangan saya dan mereka udah beda ya. Mereka udah di sekarang itu teknologinya udah lebih canggih, kayak teknologi, kemudian medianya udah banyak. Kalau dulu kita kan cuma ada satu TV, sekarang mereka bisa di mana-mana, dan mereka pun udah diberikan pendidikan, ya kan? Ada yang ngajarin, ada yang bikinin bajunya, ada yang make upin, gitu ya. Kalau dulu kita memang sendiri, tapi nggak apa-apa, itulah waktu, perubahan waktu. Dan kita nggak kecewa, karena apa? Karena sampai hari ini saya masih menata diri saya sendiri. Mama, ada kerinduan buat manggung lagi, bernyanyi lagi? Oh iya, pasti kalau itu. Lagu lagi? Oh pasti. Saya nggak tahu kapan, tapi kalau namanya seniman itu, kalau namanya penyanyi itu pasti ada keinginan, pasti kangen, pengen gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti ada lagu yang baru, ya kan, yang sesuai dengan usia saya. Kemudian kita berdangdut lagi. Udah akan bikin konser lagi? Konser. Kalau konser tuh sepanjang umur saya dulu ya, itu konser tuh enggak kan. Kita dulu tuh kan mainnya ke daerah-daerah tuh di lapangan, ribuan orang ya. Dan pada saat itu bukan kayak sekarang enak bisa bergantian nyanyi. Dulu tuh Camelia Malik, Tarantula, satu kali panggung itu bisa 20 lagu. Ya, season pertama itu 10 lagu, kemudian diselingi oleh lawak kalau dulu. Misalnya ada Jayakarta Group gitu kan, dulu ada Warkop atau apa gitu, kemudian baru kita lagi nyanyi itu. Iya, konser juga gitu, dan keliling Indonesia. Tapi kalau mau diindahkan, makanya saya bilang mungkin pakai orkestra, kemudian latihannya lebih lama, kemudian semuanya tata cahaya sampai segala macamnya di itunya, itu lebih indah. Insya Allah ya, Insya Allah. Cukup, makasih banyak.